Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aulia Nafisa Rahma dengan NPM B1A022346. Melalui video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya salah satu buku bacaan saya yang berjudul Cyber Law, yang merupakan buku yang ditulis oleh Dr. Sahat Marulite Situmorang SHMH yang diterbitkan oleh penerbit CV Cakra. Nah, dalam kesempatan ini saya hanya menjelaskan 2 dari 7 bab dalam buku ini guna memenuhi tugas mata kuliah pilihan bebas Kejahatan Mayantara dengan dosen pengampu Bapak Asep Suherman SHMH. Untuk lebih lengkap, teman-teman boleh nonton video ini sampai dengan selesai. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan 1 dari 2 bab yang saya pilih. Yang pertama adalah bab kedua yang berjudul Sumber Hukum Cyber Law, yang mana bab kedua ini terdiri dari 2 subbab. Baik, kita langsung saja. Saya akan langsung menjelaskan subbab pertama dari bab 2, yaitu konvensi atau perjanjian internasional. Cybercrime merupakan sebuah fenomena kejahatan baru dalam tatanan hukum internasional. Cybercrime sebelumnya tidak mendapat perhatian dari negara-negara sebagai subjek hukum internasional. Munculnya kejahatan baru yang bersifat transnasional dan dalam bentuk tindakan-tindakan yang dilakukan di dalam dunia maya telah menyadarkan masyarakat internasional bahwa perlunya perangkat hukum internasional yang dapat digunakan sebagai kaidah hukum internasional dalam mengatasi kasus-kasus cybercrime. Instrumen hukum internasional yang pertama yang diatur adalah Konvensi tentang Kejahatan Cyber atau Convention on Cybercrime tahun 2001 yang digagas oleh Uni Eropa, di mana konvensi ini dalam perkembangannya dimungkinkan untuk diratifikasi ataupun diakses oleh negara manapun yang memiliki komitmen dalam upaya mengatasi kejahatan cyber. Konvensi ini dibentuk dengan pertimbangan-pertimbangan dalam pembukaan EU Convention on Cybercrime, antara lain ada 3 pertimbangan. Yang pertama adalah masyarakat internasional, yang mana masyarakat internasional menyadari perlunya kerjasama antara negara dan industri dalam memerangi kejahatan cyber. Yang kedua, konvensi saat ini diperlukan untuk meredam penyalahgunaan sistem, jaringan, dan data komputer untuk melakukan perbuatan kriminal. Dengan demikian, perlunya adanya kepastian dalam proses penyelidikan dan penuntutan pada tingkat internasional dan domestik melalui suatu mekanisme kerjasama internasional yang dapat dipercaya dan cepat. Pertimbangan ketiga adalah karena saat ini sudah semakin nyata adanya kebutuhan untuk memastikan suatu kesesuaian antara pelaksanaan penegakan hukum dan HAM sejalan dengan Konvensi Dewan Eropa untuk Perlindungan HAM dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1996 tentang hak politik dan sipil yang memberikan perlindungan kebebasan berpendapat seperti hak berekspresi yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan pendapat. Konvensi ini telah disepakati oleh masyarakat Uni Eropa sebagai konvensi yang terbuka untuk diakses oleh negara manapun di dunia. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan norma dan instrumen hukum internasional dalam mengatasi kejahatan cyber, tanpa mengurangi kesempatan setiap individu untuk tetap mengembangkan kreativitasnya dalam mengembangkan teknologi informatika. Baik, sekarang saya akan melanjutkan ke subbab B dalam bab 2, yaitu sumber hukum cyber law dalam hukum positif Indonesia. Yang pertama adalah KUHP. Sebelum adanya Undang-Undang ITE,
Dalam mengadili cybercrime, pengadilan menggunakan ketentuan dalam KUHP dan beberapa ketentuan dalam undang-undang di luar KUHP yang mengatur tindak pidana. Ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk menangani cybercrime dalam KUHP adalah tentang pemalsuan, pencurian, penipuan. Berikut adalah pasal-pasal yang biasanya digunakan dalam mengadili cybercrime sebelum adanya Undang-Undang ITE dalam KUHP. Yang pertama adalah pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus skerding. Lalu yang kedua pasal 378 KUHP yang dapat dikenakan untuk penipuan dengan seolah untuk menawarkan dan menjual sebuah produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website. Lalu yang ketiga itu pasal 335 atau 335 KUHP yang dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui email yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu. Lalu yang keempat pasal 311 KUHP yang dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet. Lalu yang kelima itu pasal 303 KUHP yang dikenakan untuk menjerat permainan judi. Yang keenam pasal 282 KUHP yang dikenakan untuk penyebaran pornografi melalui website porno. Lalu selanjutnya ada pasal 282 dan 311 KUHP yang dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film porno pribadi seseorang. Terus selanjutnya ada pasal 378 dan 262 yang dikenakan untuk kasus skerding. Terakhir pasal 406 KUHP yang dikenakan pada kasus defect atau hacking yang memuat sistem milik orang lain seperti website atau program lainnya tidak berfungsi atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Baik, saya akan melanjutkan ke sumber hukum positif di Indonesia mengenai cyber law atau cybercrime. Yang pertama tadi KUHP, lalu yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang sering kita sebut sebagai Undang-Undang ITE. UU ITE merupakan ketentuan yang mengatur bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum serta memiliki akibat hukum dan merugikan kepentingan negara Indonesia, baik setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Berikut akan saya uraikan pengertian-pengertian yang disebutkan dalam Undang-Undang ITE. Yang pertama adalah mengenai informasi elektronik. Dalam Undang-Undang ITE merupakan hukum cyber pertama Indonesia dan pembentukannya merupakan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta melindungi masyarakat pengguna jasa untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa materi perbuatan yang dilarang atau cybercrimes yang diatur dalam Undang-Undang ITE ada beberapa. Yang pertama adalah pasal 27 yang meliputi dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dapat diakses, memiliki muatan perjudian dapat diakses, menjadi atau memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang bisa diakses, serta memiliki unsur pemerasan atau pengancaman yang dapat diakses. Yang kedua itu ada di pasal 28 Undang-Undang ITE yang mana meliputi perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.
Lalu ada pasal 29 yang dengan sengaja serta tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang di dalamnya memuat ancaman berupa kekerasan ataupun menakuti yang ditujukan kepada pribadi atau seseorang. Lalu ada pasal 30 yang meliputi mengakses komputer atau sistem komputer elektronik milik orang lain dengan cara apapun dan dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik dan dengan melanggar, menerobos, melampaui, dan menjebol sistem pengamanan. Lalu di pasal 31 juga dimuat bahwa adanya tindakan penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain dengan melakukan penyadapan serta transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bersifat publik. Dan selanjutnya di pasal 32 yang memuat seseorang dengan cara apapun melawan hukum, mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, ataupun menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik yang ia tidak berhak. Lalu pasal 33 yang mana perbuatan melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Lalu di pasal 34 itu merupakan kegiatan atau tindakan ketika seseorang melawan hukum, memproduksi, menjual, mengadakan, mendistribusikan, mengimpor, menyediakan, atau memiliki perangkat keras, perangkat lunak komputer yang dirancang secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal sejenisnya yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatannya sebagaimana dimaksud pada pasal 27 sampai dengan pasal 33. Lalu ada pasal 35 yang mana ketika seseorang melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Lalu pasal 36 yang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum, perbuatan semuanya dimaksud dengan pasal 27 sampai dengan 33 yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dan yang terakhir itu ada pasal 37, sebetulnya tidak mengatur perbuatan yang dilarang tetapi mengatur mengenai yurisdiksi atas perbuatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia terhadap sasaran atau objek yang ada di wilayah Indonesia. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bab kedua yang saya pilih dari buku Cyber Law dari Dr. Sahat Maruli T. Situmeang SHMH, yaitu bab ketiga mengenai cybercrime. Dan bab ketiga ini juga memiliki beberapa subbab. Yang pertama adalah subbab pengertian dan karakteristik cybercrime. Secara terminologis, kejahatan di bidang teknologi informasi dengan basis komputer sebagaimana terjadi saat ini dapat disebut dalam berbagai istilah, yaitu computer misuse, computer abuse, computer fraud, computer related crime, computer assisted crime, dan cybercrime. Lalu juga ada istilah cyberspace yang pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia yang terhubung langsung atau online oleh John Perry Barlow pada tahun 1990. Secara terminologis, istilah cyberspace ini sebagai suatu kata merupakan suatu istilah baru pada saat itu yang hanya dapat ditemukan di dalam kamus mutakhir seperti Cambridge Advanced Learners Dictionary yang merupakan definisi dari cyberspace,
yang bisa diartikan kurang lebih artinya seperti ini, bahwa cyberspace yakni pertimbangan internet sebagai suatu area imajiner tanpa batas di mana Anda bisa bertemu dengan banyak orang dan mendapatkan informasi tentang berbagai hal. Perkembangan teknologi komputer juga menghasilkan berbagai bentuk kejahatan komputer di lingkungan cyberspace yang kemudian melahirkan istilah baru yang kita kenal dengan cybercrime. Istilah cybercrime pada saat ini merujuk pada aktivitas kejahatan yang terhubung dengan dunia maya yang kita sebut sebagai cyberspace dan komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet sebagai media utama untuk melangsungkan kejahatan. Secara umum, pengertian cybercrime adalah perbuatan tanpa izin dan melawan hukum dengan menggunakan komputer sebagai fasilitas utama atau target untuk melakukan kejahatan dengan atau tanpa merubah dan atau merusak sistem komputer yang digunakan. Perlu kita ketahui bersama bahwa pelaku daripada cybercrime adalah mereka yang memiliki keahlian tinggi dalam ilmu komputer. Karakteristik dari kejahatan cyber ada 5. Yang pertama mengenai ruang lingkup kejahatan, bahwa semua sifat global internet, ruang lingkup kejahatan ini juga bersifat global. Cybercrime seringkali digunakan secara transnasional, melintasi batas negara sehingga sulit dipastikan ditentukan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku. Lalu yang kedua, sifat kejahatan. Sifat kejahatan di dunia maya yang non-violence atau tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Jika kejahatan konvensional seringkali menimbulkan kekacauan yang kelihatan, maka internet sebaliknya. Oleh karena itu, ketakutan atas kejahatan tersebut tidak mudah timbul meskipun biasanya kerusakan yang diakibatkan oleh cybercrime dapat lebih dahsyat daripada kejahatan-kejahatan konvensional. 3. Berkenaan dengan pelaku kejahatan. Jika pelaku kejahatan konvensional mudah diidentifikasi dan memiliki tipe tertentu, maka pelaku cybercrime bersifat lebih universal meski memiliki ciri khusus, yaitu kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang menguasai internet beserta aplikasinya. Keempat, berkenaan dengan modus kejahatan. Dalam hal ini, keunikan kejahatan Maentara atau cybercrime adalah menggunakan teknologi informasi dalam modus operandi. Itulah sebabnya mengapa modus operandi dalam dunia cyber sulit dimengerti oleh orang-orang pada umumnya atau orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan mengenai komputer atau teknik pemrograman. Lalu kelima, jenis kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang ditimbulkan dari cybercrime dapat bersifat material maupun non-material. Cybercrime berpotensi menimbulkan kerugian pada banyak bidang tertentu seperti politik, ekonomi, sosial, budaya yang lebih besar dampaknya dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Kita masuk ke subbab kedua dari bab ketiga ini, yaitu jenis-jenis cybercrime. Ada beberapa jenis cybercrime dalam beberapa literatur dan pada praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk. Antara lain, yang pertama, unauthorized access, yang merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasuki. Kedua, illegal contents, merujuk kepada kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
Contohnya seperti pornografi. Ketiga, penyebaran virus secara sengaja. Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya kena virus atau terjangkit virus itu tidak menyadari. Virus itulah kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Keempat, ada data forgery. Ini ketika kejahatan dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Kelima, itu ada cyber espionage, sabotage, and extortion. Ini merujuk kepada kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotase dan ekstorsi merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Yang keenam, cyber stalking. Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror pada hakikatnya yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal ini bisa saja terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya. 7. Ada carding. Carding ini merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan internet. Dan ke-8 itu ada hacking and cracker. Nah, istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang mempunyai minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut cracker, bukan hacker. Boleh dibilang cracker ini sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal negatif. Aktivitas cracker sendiri di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan situs web, akun orang lain, probing, menyebarkan virus, hingga melumpuhkan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DOS atau Denial of Service. DOS attack merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target sehingga tidak dapat memberikan pelayanan. Yang ke-9 itu ada cyber squatting and typos squatting, yang mana merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjadikannya atau menjualnya kepada perusahaan yang tersebut dengan harga yang lebih mahal. 10. Ada hijacking, merupakan kejahatan pembajakan hasil karya orang lain, yang paling sering terjadi dalam software privacy atau pembajakan perangkat lunak. Dan yang ke-11 ada cyber terrorism, yang mana suatu tindakan cybercrime termasuk cyber terrorism jika mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer juga dapat dikategorikan sebagai cybercrime. Itulah tadi penjelasan yang telah saya berikan terhadap bab 2 dan bab 3 dari buku karya Dr. Sahat Maruli T. Situmeang SHMH yang berjudul Cyber Law. Lebih kurang saya minta maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung dan keliru. Terima kasih kepada
teman-teman yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.